Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Bertemu lagi dengan saya di Pendidikan Agama Islam pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam keberkahan. Baik, para mahasiswa, mari kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Tiga hal ini merupakan pilar atau tiang yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kita selaku umat Islam. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan iman. Iman secara bahasa artinya membenarkan atau tasdik. Secara istilah artinya adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Iman mempengaruhi pandangan hidup, juga mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rukun iman yang 6, sudah pasti semuanya sudah memahaminya dan juga telah melaksanakannya. Saya yakin para mahasiswa sekalian telah mengetahui bahwa keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kemudian akan kita lalui dengan 3 tahap. Yang pertama, diyakini dalam hati. Semuanya mungkin sudah melaksanakannya. Yang kedua, iman diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, iman diamalkan dengan anggota badan. Seperti misalnya kita sholat, puasa, zakat, sedekah, maka seluruh anggota badan yang mengikutinya akan menjadi saksi. Selanjutnya adalah Islam. Kita semua mengaku bahwa kita itu Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Islam juga berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Seorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat, tetapi juga harus menyelamatkan. Selanjutnya, teman-teman, Islam datang ke bumi untuk membangun. Membangun siapa? Yaitu manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain. Sekali lagi adalah kedamaian, juga keselamatan diri sendiri
dan keselamatan orang lain. Sehingga ketika orang lain mengatakan bahwa Islam itu keras, ekstrim, maka tentu sudah beralih atau tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Selanjutnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajaro ma nahallahu anha. Artinya, seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh HR Nasai. Selanjutnya, pilar yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Menurut bahasa, ihsan adalah kesempurnaan atau terbaik. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Kenapa ya gambarnya seperti ini? Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya ketika bertemu secara luring. Selanjutnya, ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan dan akan membangun keislaman seseorang sehingga sempurna. Perilaku ihsan perlu tertanam di dalam hati, diimplementasikan dengan perbuatan yang terpuji di dalam kehidupan seseorang. Kemudian ada tingkatan-tingkatan dalam ihsan. Apa itu? Yang pertama, tingkat musyahadah, yaitu golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka merasa Allah benar-benar hadir dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Tingkat yang kedua, yaitu tingkatan muraqabah, yaitu golongan orang yang melakukan ibadah, merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Sudah begini belum kita? Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu disebut sebagai tingkatan ihsan yang paling rendah, yaitu golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Apa yang dilakukan dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Kita kira-kira di golongan yang mana ya? Anda, saya, siapa yang mampu menjawabnya? Siapa Anda? Apakah Anda Muslim? Apakah Anda beriman? Apakah Anda sudah berihsan? Mari kita introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kemudian silahkan nanti untuk mengisi link berikut ini, saya bagikan linknya di kolom komentar YouTube. Silahkan untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama, semester, kemudian juga hadir. Demikian pertemuan kita yang kedua kali ini. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keselamatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk taat pada prokes. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.